Untuk benangnya sendiri Pak, berarti harus sesuai dengan permintaan ya Pak? Iya. Iya, Oh, oke. ini kan merah putih. Kalau merah putih mah ya kan biasalah merah Iya. sama putih. Ini lalu di setting dari sini. Mau jalan, dibuang dulu itunya yang nggak perlu jalan. Ya jelas bagus yang mesin ini gigi kita sama yang manual mah kan ada yang perbedaan, ada satu-satu kan bikinnya. Yang satu benar, yang satunya ya. Oh, satu ya, dengan yang lain akan beda, berbeda gitu bentuknya. beda. Tidak akan otentik sama gitu ya Iya. Kang ya. Berarti emang dengan ada mesin digital ini menjadi lebih Covid lah. Kalau sekarang mah jarang sih. Sekarang mah ini kosong suku dulu mau pinuh sana dua kerja. penuh ya Kang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersantai di rumah dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Ridwan Abdul Malik dalam program Startup Generation, inspirasi bisnis generasi muda. Kali ini kita akan bertemu dengan seorang pengusaha yang bergerak di bidang bordir, baju, dan juga bahan yang lain. Ingin tahu seperti apa? Ikuti terus program Startup Generation, inspirasi bisnis generasi muda. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Waalaikumsalam. Dengan Kang Wahyun. Kang Wahyun. Kang Wahyun sehat? Alhamdulillah. Kang Sekarang Wahyun, sehat. aku pengen tahu nih tentang usaha dari Kang Wahyun. Kalau boleh tahu, ini tentang apa nih Kang? Ini saya ini muka jasa bordir, bordir komputer. Bordir komputer. Iya. Berarti secara otomatis udah nggak Ya, dengan orang lagi. udah otomatis ini, udah Oh, oke. baru gitu, udah baru. Oke, udah dengan teknologi baru ya gitu Kang. Ya. Boleh tahu nggak Kang tentang detailnya? Tentang detailnya maksudnya apa itu kerjaannya Iya. atau itunya? Cara kerjanya, bagaimana cara sampai ada sebuah gambar di bordir gitu. Dia konsumen ngirim dalam lewat WA boleh, lewat gambar bisa. Terus saya disetting sama itu di komputer ada tim desainnya. Tim desainnya. Desain ini nerima jadi. Ini terima jadi. Oke, boleh lihat ya Kang, secara detail bisa diceritain. Ini kan ada mesin yang sangat besar. Ini boleh diceritain prosesnya awalnya kayak gimana. Ini kan ada sebuah layar. Ini apa nih Kang? Ini buat layar, buat produksi. Ini ini intinya. Tapi ada itu buat yang di bawahnya mesin itunya intinya lagi yang di bawah. Nah, boleh tahu nggak Kang? Ini proses pemasukan gambarnya gimana? Proses memasukkannya yang konsumen ngirim gambar lewat WA, terus ke komputer biasa yang ini yang kecil yang itu biasa komputer duduk, didesain dulu sama tim desain. Tim desainnya ada. Ada itu anak saya yang bungsu, yang gitu. putri. Setelah itu gambar dimasukkan ke sini. Nah, ini kan masuk ke sini mas, udah jadi masukin sama flash disk. Ini bukan kalau gambar dari yang sana mah itu masih mentah gitu ya. Ini nerima jadi, ini beda software. Beda software. Oke Pak, boleh nggak dipraktekkan untuk mesinnya sampai ngeprint ya kita sebutnya untuk sebuah gambar. Ini kan udah masuk flash disk saya gambarnya. Ya. Ini diproses masukin gambar sama ini disk input langsung masuk, gambar dilihat udah ada. Oh oke. Langsung dimasukin ke ini ke komputer. Ini udah mau proses. Yes. Mau proses. Sekarang tinggal bahan yang dimasukin di sini. Oh, yang ini sudah tadi jadi. udah sempet jadi ya? Ya udah jadi, udah jalan. Ini yang proses yang baru. Oke. Proses yang baru. Nih. Ini harus pas nggak Pak? Ukuran Iya, semuanya harus nih, pas, harus pas. Kan ada tempatnya untuk ininya? Ada, ini kan pakai magnet. Oh, ada magnetnya. Jadi udah pasti sesuai dengan lokasi titik gambar tadi ya, Pak? Tapi dari awal dulu, di awalnya di setting dulu ukurannya biar pas, lalu jalan.
Oke. Oh, magnet itu di sebelah sana ya, Pak ya? Apanya? Magnetnya. Ya, maksudnya ada Di sini dan ada di sebelah dalam situ. ini kan juga. ada itu, ada besi. Ada besinya. Ini besi. Ini yang proses begini yang pakai opal maksudnya. Oh, ini sudah ada nih, Pak, gambarnya. Ada. Ini udah ya. Berarti udah beres ya? Sudah. Kalau mau jalannya seperlunya, yang lainnya dimatiin. Oke, ini dimatiin 3 mesin ini. Untuk benangnya sendiri, Pak, berarti harus sesuai dengan permintaan ya, Pak? Iya. Iya. Oh, oke. Ini kan merah putih. Kalau merah putih mah ya kan biasalah merah Iya. sama putih. Ini lalu di setting dari sini. Mau jalan, dibuang dulu itunya yang nggak perlu jalan. Ini langsung proses. Oke. Ini bisa kenceng, bisa pelan. Ini pelan. Ya. Ini kenceng. Oke. Kenceng kan? Ya. Untuk speednya bisa maksimal berapa, Pak? Sampai 700, tapi jarang lah paling 600. 600. Kecepatan. Kalau terlalu kencang bisa ini ada salah-salah Ada mesinnya. itu takut-takut gambarnya ngaco. Oh ya, jadi di 60 aja gitu ya, Pak. 600. 600. Paling lah sering mah 550. Senang ya. 550 speednya. Mesin ini bisa melakukan dalam berbarengan 10 bordir ya, Pak ya? Ya. Oke, dalam waktu pengerjaan berapa menit nih, Pak? Tergantung besarnya gambar. Oh, oke. Kalau seperti bendera ini berapa menit? Berapa lama? Paling ini seperempat jam juga beres. 15 menit. 15 menit. 15 menit sudah bisa ya, Pak ya? Ya. Wow. Untuk listriknya sendiri? Listriknya besar nggak, Pak? Lan, lumayan. Ini kan wattanya juga 2300 watt. 2300 watt untuk mesin ini Iya. aja. Ini satu mesin khusus. Khusus, berbeda dengan rumah ya? Nah, rumah bisa. Rumah bisa. Oh iya, oke. Ini kita tunggu prosesnya selama 15 menit ya, Pak ya? Iya, kurang lebih 15 menit. Oke, siap. Ini mesinnya kan sepertinya khusus nih, Pak. Apakah memang dibeli dari luar negeri atau ada penjualnya, Pak? Ada. Saya ini dulu nyari ke Jakarta, ke Bandung, tapi ini ketemu dari Tasik. Ini mesinnya dari Tasik. Tasik kan ya dibilang pusatnya. Pusatnya bordir ya, Pak ya? Pusatnya. Wah. Nah, Pak, ini udah selesai. Ini contohnya ya. Ya. Yang sudah jadinya ya, Pak ya. Ya. Estimasi tadi pengerjaan itu sekitar 10 menit lah. 10 menit. Kalau dari tulisan itu tadi 10 menit dan ini sudah jadi satu gambar gitu ya, Pak. Nah, Pak, boleh tahu nggak, Pak? Ini itu tadi kan Bapak bilang ngambil dari Tasik. Bawa ke sini gimana, Pak? Emang semuanya langsung jadi atau emang satu-satu mesinnya, Pak? Satu jadi gini. Wow. Ini kan ada proses pakai datangnya ke sini dua macam kendaraan besar. Satu alat-alat boleh semacam forklift. Ya. Yang satu mobil ini. Oke. Kesininya pakai alat ke forklift. Nanya Pakai forklift. Nanya dulu yang mau ke sini. Ini posisinya saya begini, bisa nggak masuk? Kalau sama dia bisa. Sama mekaniknya. Mekaniknya bisa. Ya oke, kirim. Jadi sebesar-besar ini bisa masuk ke sini ya, Pak? Bisa. Ini ininya dibuka yang ininya atas. Satu-satunya dibuka dulu. Ke sini mah kan nggak bisa. Yes. Pak, saya pengen tahu nih, Pak, proses Bapak bagaimana bisa membuat usaha ini gitu. Boleh kita ngobrol-ngobrol, Pak? Boleh, siap. Oke, silakan. Siap. Ya, silakan duduk. Iya. Oke, Kang Wayun. Ya. Saya menarik banget nih karena baru ngeliat juga mesin bordir sebesar ini gitu ya. Terinspirasi dari mana nih, Kang? Kok usaha tentang bordir ini?
awal mulanya saya belum nikah dulu, main ke teman sama ayah saya. Di Garut juga? Bukan di Tasik. Oh, di Tasik. Daerah Tasik, daerah Salawu lah. Ayah saya memperkenalkan tuh ini, dia nyuruh belajar. Dia belajar di Kawalu. Nah, awal mulai mana ayah saya yang dukung saya begini. Oh, ayah mendukung Kang Wayun untuk buka Belajar, bordiran atau belajar bordir belajar gitu ya. bordir. Tapi itu manual dulu atau gimana? Manual dulu awal mulanya. Oke, jadi tahu basicnya dulu ya, Kang. Iya, iya. Kok boleh tahu itu tahun berapa tuh, Kang? Oh, tahun saya berapa ya? Saya masih bujangan, sekitar umur 15 tahunan lah saya. Oke, sekitar 80-an lah ya. Tahun 80-an di Kawalu memulai untuk belajar dari bordir ini secara manual gitu, Iya. Kang. Di Kawalu saya kursus, biasa bayar gitu kursus sekitar setahun. 1 tahun. 1 tahun. Untuk belajarnya aja. Belajar 1 tahun. 1 manual, itu bukan yang ini. Yang ini mah si kesini. Berarti pakai tangan langsung gitu ya, Iya, Kang? yang gini. Ada itunya, mesinnya di belakang. Mesinnya juga ada. Nah, Kang, apa bedanya nih, Kang? Jelaskan ini menggunakan mesin ya dengan yang manual. Tapi secara hasil lebih bagus mana dengan yang manual dengan yang menggunakan mesin? Ya jelas bagus yang mesin ini gigi kita sama yang manual mah kan ada yang perbedaan, ada satu-satu kan bikinnya. Yang satu benar, yang satunya ya. Oh, satu dengan yang lain akan berbeda gitu bentuknya. beda. Tidak akan otentik sama gitu ya, Kang ya. Berarti emang dengan ada mesin digital ini menjadi lebih praktis, lebih cepat dan juga presisi ya, Pak? Saya juga antisipasi ke sini juga banyak konsumen yang komplain, yang maunya sering ke sini, Pak Yun komputer bukan, bukan saya manual. Ketika dulu dia pulang, jadi kan banyak bawanya, kan waktu kalau manual sama ini waktu manual lama, ini lebih cepat kan sekarang mah nih mau teh. Iya. Sekarang ngirim kayak gitu. Oke, jadi prosesnya biar cepat-cepat. Nah, berarti sejak kapan Kang Wayun ini beli si mesin digital ini? Kalau mulai usaha saya dari nikah. Dulu beli ini? Belum udah nikah, sekitar nikah udah sekitar 7 tahun, 8 tahun, 10 tahunan. 10 tahunan baru ini. Baru beli ini. Oke, berarti ini sekitar tahun berapa nih, Kang, berarti adanya? Sekitar 2010-an. 2010 udah beli alat ini gitu ya, Kang ya. Wow, udah cukup lama juga, udah belasan tahun berarti ada di sini gitu ya, Kang ya. Oke. Kan ini pertama nikah di sini saya. Oh, pertama dulu nikah. mah yang kerja manual banyak, ada yang 8 orang, gitu, ada 6 orang. Tapi Kang Wayun selain bordir, apakah juga ada usaha untuk kayak bikin bajunya ataupun bikin apa namanya? Kaos atau apa? Ada. Konveksinya gitu? Ada yang mau dari bahan dari sini buat sekolah, mau Yun ini semuanya dari Pak Wahyun bahan berapa gitu ada. Oke. Kebetulan adik saya kan Kurnia dia di bidang jahit. Dijahit. Saya bordirnya, tapi saya terima dia dijahitnya. Oke, berarti saling mensupport gitu ya. Jadi ada konveksinya, bordirnya di Kang Wayun gitu ya. Jadi semuanya bisa digarap gitu ya, Kang. Kang, mau nanya, berarti kan namanya udah menggunakan mesin digital ini kan berarti orderan jadi banyak nih gitu. Paling banyak orderan berapa piece, berapa buah? Paling banyak 1000 langkung juga beli. Apa tuh? 1000 piece juga. 1000 piece pernah. Itu dalam berapa waktu? Tergantung gambar. Oke. Kalau gambarnya kecil cepat. Kalau gambarnya besar ya lama. Oke. Nah, ketika itu 1000 itu besar atau kecil? Waktu kemarin gitu ya yang buat PAM PPS kan dari saya KPPS. bikin ya KPPS buat yang di sini Polri polisi itu kemarin pengerjaannya 1000 lebih seminggu lah. 1 minggu. Itu KPPS nasional atau yang dari Garut aja, Kang? Buat Garut aja. Buat Garut aja. Tapi gak diambil semuanya ratusan ribu. Saya mau ngambil yang pasti gitu. Iya, yang 1000 yang aja. pasti beres. Yang gitu. pasti beres karena mereka juga minta cepat berarti. Iya. Oke. Urgent. Minta urgent. Nah, terkait tadi itu besarannya. Itu kan tadi kan kalau bentuk bendera kan kecil ya. Maksimalnya tuh berapa kali berapa? Logo biasanya dua lebar 8 cm atau 6 cm. 8 cm atau 6 cm.
Tapi ada nggak yang lebih besar lagi? Mesin ini maksimal untuk bisa ngebordir itu dengan lebar berapa dan luas berapa? Ada. Tolong ambilin itu, Mah. Yang ada di nggak belakang. yang contoh ini? Kalau ini, Pak? Nah, ini seperti Harley kan? Harley gitu. Lumayan besar. Ini itu yang lumayan itu besar. yang besar yang bodas. Putih itu. Oke, nah ini nih dalam pengerjaan satu logo ini berapa lama nih, Kang? Kalau yang segini mah sehari juga beres kan. Itunya 10. Ini 10. Untuk satu logo ini berapa menit? Kalau tadi kan kita sekitar 10 menit nih. Ini mah paling lah jam-jaman ini mah. Oh, jam-jaman. Jam-jam. Lama ini. Karena banyak warna besar dan besar gitu ya. Dan ini yang besar atau ada lagi? Ada ini paling besar dimuat di mesin. Oh, 40 ke 40. 40 dan 40. Berarti mesin ini mampu untuk sebesar 40 mencetak cm. sebesar luas 40, ini 40 gitu ya. 40. Ini bidang cetaknya di dalam sini. Berapa lama, Kang, untuk dalam ini satu ini aja? Kemarin teh hampir 1 hari lebih. Untuk satu logo? Untuk satu logo ini? Iya. Wow. Tapi dapatnya 2. Dapatnya 2. Kan jalannya 2 mesin. 2 mesin. Kalau 10 mesin 10 kan, tapi kalau yang besar gini paling bisa 5 kepala. Oh, oke. Soalnya kan mepet sama yang mesin satu jadi lagi. Mesin dari satu ke satunya lagi itu kan rapat ya gitu. Jadi dari 10 ini paling 5 kali 5 kalau besar gini. Iya, untuk ukuran 40 kali 40 ini paling bisa 5. Oke. Kang, ada nggak yang ordernya jauh atau mungkin ke luar negeri gitu, Kang? Pernah ke itu Australia tapi sedikit. Pernah ke Australia. Itu order apa? Bordiran juga gitu. Itu bordirannya aja atau sama bajunya juga? Bordirnya saya. Oke. Tapi dia yang order ke sana. Gitu. Ada orang lain. Ada orang lagi. Terus dia yang ngirimin ke sana gitu ya, Kang? Paling daerah ini mah ke Papua pernah. Bikin Papua. Buat itu nih di Papua ada tempat rekreasi gitu buat ke sana. Siap. Nah, Kang, aku penasaran nih, Kang. Tadi kan Akang ngebordir ini gitu ya. Harganya berapa nih, Kang, untuk sebesar ini? Besar ini kan besar, lama ngerjakannya. Ini saya dikasih harga 500. Satu logo ini 500.000 rupiah. Wow. 500 teh 2, berarti 200. Oh, 250. 250. Oke. Kang, kalau boleh tahu, untuk mesin kan tadi dari Tasik ya? Tapi kayak benang-benangnya, terus ada lagi nggak material yang harus dibeli? Ada. Kalau ini kebetulan jualan benang, suka dari Tasik, tapi di Garut juga ada. Di Garut sini juga ada. Yang dekat. Terus apa lagi komponen yang harus dibeli lagi? Apakah cetakannya atau yang tadi buat magnet-magnetnya itu? Oh, itu mudah dari paket beli sama beli di mesinnya. Ya, udah paketan mesin. Berarti secara material di dekat sini juga ada ya? Ada. Di daerah Garut atau mungkin di kota-kota besar juga ada ya, Kang? Ya. Oke. Tapi kalau kerusakan ada khusus mekanik. Nah, itu dia. Jadi kalau misalkan mesin ini ada rusak atau itu panggil mekanik. Ada tempat servisnya? Nah, ada. Dari Tasik tapi. Dari Tasik datengin ke sini gitu. Ini dari ya ini dari dulu itu saya nginformasinya gini. Kalau ada apa-apa gimana? Saya siap. Baru beli. Kalau nggak siap mah nggak mungkin beli. Kalau tokonya tutup? Tokonya apa? Maksudnya ternyata yang jualan udah nggak jualan lagi, itu gimana? Ini mah terus paling. Oke. Berarti nyari tempat servis yang lain gitu ya, Kang? Oke. Itu mah kan standby setiap saya perlu. Malam juga datang. Oh, malam juga datang gitu, Kang ya? Wah, keren. Untuk modalnya ini sendiri gimana, Kang? Harganya berapa? Untuk ini yang lumayan 10. Buat saya masih lumayan besar. Ini kan dulu itu belinya hampir habis 250-an. 250 juta di tahun 2010 itu ya? Iya. Oke. Nah, itu kan berarti mengumpulkan modal kan, Kang? Ya, biasa itu mah. Iya, itu nyicil atau cash nih? Nyicil. Selama berapa tahun waktu itu? Hampir 5 tahunan saya nyicil. 5 tahun nyicil si terus alat kan ini gitu itu ya? Ngambilnya saya yang
yang ringan. Yang ringan, cicilannya ringan. Tapi kan sebelum menuju mesin yang besar ini gitu ya. Berarti kan ada awal mulanya nih. Nah itu bagaimana Kang memulainya? Ya saya mulainya kan dari manual dulu. Terus konsumennya banyak yang komplain mau ke komputer. Ya terus saya ngobrol-ngobrol sama keluarga gini. Nah langsung ini bicara ngobrol-ngobrol sama teman, ada tanya dulu sama mekanik. Saya ini di tempat saya gini, gak mau saya ngontrak yang lain di orang lain. Maunya Mau saya tempat sendiri, tapi dilihat dulu tempatnya begini, dikontrol sama dia sama mekanik. Dia oke. Sepertinya bisa nih alatnya ditaruh gitu ya. Bisa ke sini bisa. Maunya di belakang tadi, tapi prosesnya agak bisa. Agak susah. Nah tadi kan agak di belakang lumayan gitu. Terus nanya-nanya kalau kedepannya bagaimana, kalau ada kerusakan kan naruh barang yang dipakai, ada kerusakan langsung nanya-nanya mangsa spare part-nya, bangsa ininya, nanya-nanya perawatannya ya dia sanggup. Ya alhamdulillah. Sampai sekarang bisa bekerja terus mesinnya. Kerjasama dengan dia. Tadi kan Kang Wahyun bilang sebelum masuk ke mesin ini ada beberapa karyawan ya ketika masih manual. Nah itu gimana Kang? Berarti ada pengurangan karyawan atau bagaimana? Ya ada pengeluaran karyawan. Dulu mah masih manual, ada 6 orang di sini kan otomatis makan. Iya betul. Makan minum, yang suka merokok. Yang ya lebih banyak lah pengeluaran. Pengeluaran gitu. jauh lebih tidur banyak. Di sini. Tidur di sini juga. Sekarang mah kalau yang manual gak di sini, di rumahnya. Ada di luar. Ada di luar. Ada tapi karyawan, tapi gak di sini. Tetap ke manual juga terima saya. Manual juga terima. Terima. Berarti nah itu kan gimana? Di awal, seri awal. Di awal, sebelum masuk ke mesin ini gitu kan. Berarti kan ada banyak pemangkasan biaya nih kan. Jadi perubahannya jadi lebih efisien gitu ya. Perubahannya banyak dari itu, tapi modalnya gede. Tapi bisa berkelanjutan gitu ya kan. Berarti sangat profitable pemirsa MTA di rumah untuk memiliki alat ini gitu ya Kang ya. Tapi Kang, boleh tahu nggak Kang, omsetnya per bulan berapa nih Kang? Turun naik sekarang mah. Turun naik gitu. Turun naik. Kadang-kadang kan sekarang mah kalau ada yang ngirim barang teh suka urgent gitu. Mana hari segini sekian hari. Pengennya gitu. buru-buru. Kalau dulu mah ditentukan ke saya. Moyun ini ada bordir. Berapa hari? Seminggu. 2 minggu. Kang Wahyun yang menentukan. Sekarang mah dia yang menentukan. Sanggup lah 2 hari, 3 hari. Wah, nah kayak gitu gimana Kang? Diambil nggak Kang? Kalau saya kerjaannya dilihat dulu. Kalau saya sanggup ya diterima. Kalau enggak mah. Sekarang juga ada yang 200 mau hari Minggu. Nah, saya ada angkat tangan. Gitu. Jadi terlalu cepat gitu ya. Kerjaannya dilihatnya ya sulit. Berarti kalau misalkan secara rupiah kisarannya berapa nih Kang? Apakah menguntungkan atau akhirnya malah nombok gitu? Kalau yang mana? Penghasilan sebulan dengan adanya alat ini, dengan orderan yang masuk, Kang Wahyun ini jadinya untung atau nombok nih per bulannya? Kalau masih ada beban ke bank mah, ya agak nombok. Tapi sekarang udah lunas ya? Sedikit lagi. Tapi bagaimana caranya untuk meningkatkan nih Kang Wahyun untuk orderannya? Apakah memang hanya menunggu saja atau ada promosi yang lain atau gimana? Saya pendekatan sama orang-orang yang terdekat saya, daripada orang lain ke saya. Ke Kang Wahyun aja. Silaturahmi lah. Silaturahmi dari ngobrol-ngobrol. Kalau misalnya ada orderan ke saya aja gitu ya. Tapi Kang boleh nanya deh Kang, mungkin tadi kan Kang bilang tadi sempat naik turun. Pernah nggak di titik terbawahnya Kang Wahyun ini dalam usaha ini pas kapan Kang? Bisa diceritain nggak? Pernah kemarin juga ada menurun sekali waktu pas 1 Desember 2023? Iya, sekarang kemarin menurun sekali itu. Hampir menurun sekali, banyak liburnya saya.
Oh gitu? Banyak liburnya. Oh, gitu. banyak liburnya, tidak bekerja yang mesin ini gitu ya. Oke. Terus kapan pernah Kang Wayun mencapai orderan terbanyak? Kapan itu? Oh itu mah dulu-dulu. Oh gitu. Dulu-dulu. Sekarang mah jarang sih, jarang banyak-banyak. Paling kemarin-kemarin lah, sekali-sekali sekarang. Sekali-sekali gitu Kalau ya. dulu mah sering yang banyak-banyak begitu. Kadang-kadang kalau dulu-dulu mah saking nggak kekerjakan, yang ngirim juga beli mesin. Oh. Saking banyaknya saya Heeh. kerjaan dulu. Jadi Ada yang ngirim, konsumen yang langsung, Wayun kerjakan di Mang Wayun mah Binu, saya mau beli mesin ya boleh silakan. oh gitu. Jadi mereka juga beli mesin Nggak lagi. sampai bakat saking kebanyakan dulu, tapi sebelum COVID lah sih. Kalau sekarang mah jarang sih. Sekarang mah ini kosong suku dulu mau penuh sana Udah kerja. penuh ya Kang ya. Kang, di saat 1 Desember itu yang Kang bilang sepi dengan pelanggan gitu ya, tidak ada order, itu bagaimana Kang Wayun untuk bertahan? Ya saya menyikapi mah dengan tenang-tenang aja, gitu. Bukan tenang berarti itu diam-diam. Saya tetap berusaha. Ya, itu diusahain yang ada juga lo dibagi-bagi itu. Maksudnya Dibagi-bagi. gimana? Dengan ada uang tabungan, Nah, ada tabungan sedikit-sedikit juga ke saya. dengan tabungan yang ada buat Ya, ngehidupin dulu ya. gitu ya. Terus ke saudara, itu dulu. Pinjam dulu. Ngajem dulu. Oke. Kemarin ya waktu Desember mah itu pisan. Saya juga jadi banyak main tepu gue. Itu. Gimana peranan dalam penghikmatan dan juga pengorbanan dalam kaitannya dengan usaha ini? Alhamdulillah saya kalau saya ini rutin ya candah juga alhamdulillah nggak pernah walaupun nggak banyak ya bukan nggak mau yang banyak ya alhamdulillah tapi rutin saya. Nah, ada nggak efek ke dalam bisnisnya? Alhamdulillah ada berkat bayar canda saya juga kerja gak ya minimal stabil lah stabil gak itu stabil meningkat lumayan ada. Kang, ada nggak tips buat pemirsa MTA di rumah yang ingin juga usaha bordir seperti Kang Wayun? Ya kalau mau ini mah harus kreatif jujur jangan bosan-bosan ya terus harus rajin aja lah jangan kalau mah gitu jangan bosan-bosan lah. Ya, jangan bosan, tekun, rajin, fokus mengerjakan bisnisnya ya, gitu ya Kang ya. Ya, fokus ya Kang. Fokus. Ya. Nah, Kang Wayun dengan usaha ini ada nggak cita-cita yang belum kesampaian yang pengen diwujudin dari bisnis ini? Cita-cita saya sebetulnya mau tempat juga mau dirubah buat tambah mesin tambah mesin buat ini kan kalau mesinnya kelihatannya banyak orang lain juga percayanya beda gitu. Mesinnya banyak berarti bisa mengerjakan pekerjaan lebih berat, lebih besar cepat, gitu ya. lebih cepat dan lebih gitu. cepat gitu. Kan kadang kan konsumen deh ini mesinnya cuma satu banyak kerjaan kerjakan gak gitu kan kalau ada dua mah dia percaya gitu. Wah berarti bakal nambah mesin lagi nih bisa. Cita-cita mau beli mesin. Amin semoga bisa terwujud. Kang Wayun dalam program Startup Generation ini kan juga berharap di luar sana ingin juga usaha seperti Kang Yun juga nih. Boleh nggak Kang? Mungkin di luar sana ada yang ingin belajar bisnis bordir seperti Kang Wayun nih. Boleh nggak dia datang ke sini untuk belajar dan bagaimana sih bisnisnya? Boleh nggak Kang? Boleh saja. Saya sudah dengan lapang hati dan negara yang mau itu boleh saja kan itu mah saya juga gak mungkin sih terus udah saya juga mau tua gitunya usia lanjut kan harus ada yang meneruskan ini. Boleh yang mau belajar silakan. Oke, jadi boleh ya untuk yang mau belajar bisa datang ke itu syarat Garut harus tekun rajin dengan syaratnya tekun rajin jangan bosan-bosan jadi jika pengen bisa datang ke Kang Wayun di daerah Garut atau harus dari awal dulu gak mau kalau itu mah dari dasar dulu dari dasar dulu belajarnya atau juga pemirsa MTA di rumah bisa juga menanyakan ke
tim Sanatwa Tijarat majelis tempat yang bisa ditanyakan, minta dong alamatnya Kang Wahyun, atau bisa nggak dihubungi langsung dengan Kang Wahyun, bisa ditanyakan ke Sanatwa Tijarat majelis tempat. Seperti itu ya Kang ya? Siap, boleh. Siap. Boleh. Demikian pemirsa MTA di rumah, perbincangan saya dengan Kang Wahyun, pebisnis bordir daerah Garut. Saksikan terus program Startup Generation, inspirasi bisnis generasi muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.